Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbun ayyakuna saubuhu hasanan wa na'lubuhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbu jamalal kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Al hadis au kama qala. Ingkang kula hormati jajaran pengurus Masjid Baitul Hamdi, jajaran pengurus yayasan, ketakmiran, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dimulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama monggo kita nglaraken syukur lan tazakur wangsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa kula kaliyan sedaya tasihipun pari rahmat nikmat sehat walafiat zahiran wa batinan, sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dipun lanjutaken kalian kajian subuh. Mugi-mugi sedaya amaliyah kita dipun trami kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang saged menghapus segala dosa kula kalih sedaya. Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati, kesempatan ingkang sangat ageng menika kula badhe nyampaiaken nggih menika kesombongan penghalang surga. Sebagaimana yang disampaikan beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji sawi di dalam hatinya. Sesungguhnya semua orang senang bajunya bagus. Gak enek wong gak seneng nggih. Lek bajune apik mesti seneng kabeh. Sandalnya apik, sarungnya bagus. Maka Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Jadi termasuk mboten kesombongan gawe pakaian apik, sarung api, sandal api, peci api, niku mboten kesombongan, karena Allah menyukai dengan keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Para bapak, para jamaah ingkang kula hormati, kula kalih sedaya menika dipun lahiraken kalian Allah Subhanahu wa taala tidak membawa apa-apa. Dalam kondisi yang telanjang, semuanya orang yang dilahirkan ke muka bumi tidak membawa apa-apa, kemudian diberikan amanah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kekayaan, pangkat dan jabatan. Itu tidak lain adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan yang dititipkan kepada kita, diuji kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang rendah hati? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur, atau sebaliknya akan menjadi orang-orang yang sombong? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya bahaya kesombongan itu sangat besar. Banyak orang-orang yang binasa karenanya. Di antara bahaya kesombongan adalah kesombongan merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah para malaikat kecuali iblis yang enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang di antara bahaya kesombongan juga adalah neraka menjadi tempat kembali mereka, sebagaimana kesombongan orang-orang kafir. Qilat khulul abwaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya. Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati, apa yang harus kita sombongkan yang ada di dunia ini? Dunia ini tidak lain adalah tempat di mana hanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diberikan tidak lain adalah merupakan fasilitas. Kita diberikan harta sebagai fasilitas untuk ibadah. Kita diberikan mobil oleh Allah, tidak lain adalah fasilitas untuk ibadah kepada Allah. Kita diberikan rumah yang bagus, diberikan harta dan kekayaan merupakan fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita senantiasa ingat kepada sesama manusia bahwasanya harta kekayaan yang diberikan kepada kita dia lain adalah sebagian miliknya orang-orang du'afa, orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tahukah engkau pendusta-pendusta agama? Pendusta-pendusta agama adalah orang-orang yang senantiasa diberikan harta kekayaan, pangkat jabatan, tidak memperhatikan orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Mereka melalaikan sholat. Itu adalah merupakan suatu kelalaian dan kesombongan harta yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat kesombongan yang akan menghalangi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan keindahan dan kekal di dalamnya. Dunia ada sementara, kita asalnya dari surga. Maka bagi orang-orang yang merendahkan diri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sombong, maka kita akan dikembalikan ke surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Aqulu qauli hadza, semoga manfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkan. Kurang pinyan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.